Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji serta Ibu pembimbing yang terhormat. Di sini perkenankanlah saya mempresentasikan research proposal untuk penelitian S2 saya yang berjudul pengaruh kombinasi PGV1 dan galangin terhadap induksi mitotik katastrofisenescens pada sel 4T1, sebuah kajian in vitro dan bioinformatika. Berikut latar belakang dari penelitian ini. Hingga tahun 2018, WHO menyatakan bahwa kasus penyakit kanker meningkat hingga 18,1 juta dan angka kematian mendekati 9,6 juta. Dengan prevalensi kanker payudara menduduki peringkat tertinggi kedua setelah kanker paru-paru. Data di Indonesia sendiri menunjukkan angka kejadian kanker tertinggi untuk perempuan adalah kanker payudara, yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk. Data ini diambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019. Data ini menunjukkan urgenitas kasus kanker payudara di Indonesia maupun di dunia, sehingga alternatif terapi kanker payudara sampai saat ini masih sangat diperlukan. Kanker payudara merupakan salah satu kanker dengan tingkat heterogenitas tinggi. Berdasarkan keberagaman karakter morfologisnya, kanker payudara diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok untuk mengefisienkan terapi. Sisi lain, efektivitas terapi juga sangat dipengaruhi oleh jenis pada kanker payudara. Triple negative breast cancer atau TNBC merupakan tipe kanker payudara yang memiliki sifat agresif dan dapat dikarakterisasi dengan ekspresi negatif reseptor estrogen, reseptor progesteron, dan reseptor human epidermal growth factor. Tidak adanya ekspresi ketiga reseptor tersebut menjadikan TNBC sebagai tipe kanker payudara dengan prognosis paling rendah di antara tipe kanker payudara lainnya. Di dunia, prevalensi kasus kanker payudara tipe TNBC menduduki hingga angka 15-20%. Ketiadaan ekspresi reseptor spesifik pada kanker payudara tipe TNBC menyebabkan tipe kanker payudara ini tidak dapat diterapi dengan agen bertarget spesifik. Kemoterapi menjadi terapi utama TNBC akibat sedikitnya target sasaran terapi. TNBC merupakan salah satu subtipe kanker payudara yang memiliki karakteristik basal-like dan agresivitas dan kecepatan metastasis tinggi. Kanker payudara basal-like diketahui sangat sensitif terhadap kemoterapi menggunakan doxorubicin dan paclitaxel. Sebanyak 63% agen anti kanker diperoleh dari bahan alam. Hal ini mengindikasikan pengembangan senyawa berbasis bahan alam dalam pengobatan kanker menjadi alternatif pilihan. Beberapa tanaman mengandung senyawa yang potensial untuk digunakan sebagai agen kemoterapi. Salah satunya adalah lengkuas. Lengkuas sebagai salah satu bahan alam yang memiliki senyawa potensial untuk agen kemoterapi. Dalam spesifiknya, ekstrak lengkuas dapat menghambat pertumbuhan sel kanker payudara 4T1 dengan nilai IC50 sebesar 135 mikrogram per mili. Kombinasi ekstrak etanolik secan lengkuas dengan doxorubicin mampu meningkatkan efek sinergistik sel kanker payudara berdasarkan penelitian dari Ahlina et al. 2020. Lengkuas dilaporkan mengandung senyawa aktif flavonoid galangin 3,5,7-trihidroksiflavon. Galangin tercatat memiliki aktivitas anti kanker melalui mekanisme induksi apoptosis pada beberapa sel kanker yang ditandai dengan terekspresinya protein caspase 3 pada sel kanker esofagus EK9706, sel kanker payudara MCF7 dan T47D, sel kanker kolon HCT15 dan HT29, sel kanker lambung SNU484, dan sel kanker intrahepatik kolangiokarsinoma. Induksi apoptosis ini terjadi melalui peningkatan ekspresi protein pro-apoptosis PAX pada sel kanker payudara MCF7 dan T47D, sel kanker ovarium A2780, CP70, dan
OVCAR3 dan sel kanker lambung SN484. Sisi lain, modulasi Ares pada siklus sel turut berperan dalam menurunkan viabilitas sel kanker. Galangin mampu menarget Ares siklus sel secara spesifik pada fase G2M pada kanker esofagus, yang dibuktikan dengan ekspresi berlebih protein regulator cyclin B. Berdasarkan penelitian tersebut, galangin potensial dikembangkan sebagai agen kokemoterapi pada pengobatan kanker payudara. Sisi lain, senyawa analog kurkumin PGV1 telah diketahui aktivitas kankernya pada kanker payudara tipe TNBC dengan model sel 4T1. Hasilnya, senyawa PGV1 bersifat toksik dengan nilai IC50 4 mikromolar. Pada penelitian tersebut terungkap pula bahwa PGV1 memodulasi penghentian siklus sel pada fase G2M serta senescence. Peningkatan level ROS seluler pada sel 4T1 akibat senyawa PGV1 tidak mempengaruhi terjadinya apoptosis. Upaya untuk meningkatkan efektivitas PGV1 terhadap sel kanker payudara terus dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan galangin dan kombinasinya dengan PGV1 sebagai agen kemoterapi payudara sehingga didapatkan efektivitas yang lebih tinggi daripada agen tunggal. Kombinasi senyawa galangin dan PGV1 diduga mampu menginduksi apoptosis sel kanker payudara 4T1. Penelitian ini menggunakan model sel kanker payudara TNBC 4T1 yang distimulasi kombinasi senyawa galangin dengan PGV1 pada konsentrasi tertentu. Pada penelitian ini dieksplorasi efek sitotoksisitas tunggal dan kombinasi senyawa galangin dan PGV1 melalui mekanisme induksi mitotik katastrofi dan senescence. Di sisi lain, penelusuran mengenai potensi target protein galangin dan PGV1 pada TNBC, ekspresi protein target galangin dan PGV1 dan hubungan antara ekspresi protein target dengan kelangsungan hidup pasien kanker payudara dilakukan melalui studi bioinformatika. Siklus sel merupakan serangkaian peristiwa yang berfungsi dalam kontrol pertumbuhan dan proliferasi sel. Ketidakseimbangan fungsi siklus sel dan apoptosis di dalam sel yang telah termutasi memainkan peran penting dalam perkembangan sel tersebut menjadi sel kanker. Regulatif negatif diperlukan untuk menghentikan siklus sel dan atau memacu terjadinya apoptosis. Pada sel kanker, mutasi pada gen atau protein regulator menyebabkan sel kanker mengalami proliferasi yang berlebihan dan cenderung tak terkendali. Oleh karena itu, obat anti kanker menarget siklus sel. Proses siklus sel sendiri diatur oleh kompleks protein yang terdiri dari subunit regulator siklin yang berikatan dengan subunit katalitik siklin dependent kinase sebagai regulator positif. Lebih lanjut, CDK diregulasi oleh inhibitor CDK1 yakni famili INK4 dan KIP yang mengikat CDK dan mencegah aktivasinya. Baik siklin, CDK maupun CDK1 diregulasi melalui mekanisme fosforilasi dan ubiquitinasi. Kompleks CDK siklin yang berbentuk berbeda pada tiap fase dalam daur sel tergantung dari siklin yang diikat. Kompleks CDK siklin tertentu akan tersedia dalam jumlah besar ketika fase yang bersangkutan sedang diaktifkan. Sebaliknya, kompleks tersebut akan degradasi dengan disertai terbentuknya kompleks CDK cyclin yang lain ketika akan memasuki fase berikutnya. Mekanisme siklus sel terbagi ke dalam 4 fase utama, yaitu G1, fase S, fase G2, dan fase M, mitosis. Fase gap merupakan fase di mana sel melakukan persiapan untuk memasuki fase berikutnya. Sel yang memiliki aktivitas proliferasi akan berada pada salah satu fase tersebut, sedangkan sel yang tidak berproliferasi dapat berada dalam dua keadaan yang berbeda. Pertama, sel yang mengalami diferensiasi tidak memasuki daur sel, akan menunggu hingga kematiannya atau disebut dengan senescence. Kedua, sel berada dalam fase G0 dan belum terdiferensiasi atau disebut dengan quiescent. Sel pada fase G0 dapat terpacu untuk memasuki fase G1 pada daur sel ketika merespons sinyal pertumbuhan. Senescence merupakan kondisi di mana sel mengalami penuaan dan kehilangan kemampuan regenerasi. Akibatnya, sel mengalami ketidakmampuan dalam menanggapi rangsangan berbagai faktor pertumbuhan untuk memasuki kembali siklus sel. Kondisi senescence dipertahankan oleh dua jalur penekan tumor utama, yakni jalur P53P21 dan P16
INK4A PRB. Senescence berperan penting dalam penekanan pertumbuhan kanker dengan mencegah proliferasi sel kanker. Senescence pada sel ditandai dengan ketidakmampuan sel memasuki siklus sel. Sel kanker dapat mengalami senescence pada fase G2 akibat terapi anti kanker tertentu. Pada beberapa sel, senescence dilaporkan resisten terhadap apoptosis. Sel senescence ditandai dengan adanya perubahan pada ekspresi gen pengatur siklus sel, cyclin dependent kinase inhibitor P21 dan P16 dilaporkan mengalami upregulasi pada sel senescence sehingga memodulasi penghentian siklus sel. Senescence sel juga dilaporkan menekan gen yang mengkode protein yang menstimulasi progresi siklus sel replication dependent histones, CFOS, cyclin A, cyclin B, dan PCNA akibat inaktivasi faktor transkripsi I2F oleh PRB. Sel yang mengalami senescence ditandai dengan munculnya karakteristik berupa perubahan organisasi kromatin dan ekspresi gen, serta ekspresi berbagai sitosin pro-inflamasi, kemokin, faktor pertumbuhan, dan protease yang disebut fenotip sekretori terkait penuaan. Pada sel normal, senescence dan SASP disekresikan untuk menekan perkembangan kanker dan untuk meningkatkan perbaikan atau regenerasi jaringan dalam menghadapi cedera. Mekanisme molekuler senescence lainnya yakni ketidakseimbangan sinyal mitogenik yang kronis memicu terjadinya senescence pada sel normal melalui aktivasi pensinyal mitogen activated protein kinase. Selain MMPK, senescence dapat distimulasi oleh ekspresi IRBB2, sitokin interferon beta, hilangnya PTN yang memotong sinyal faktor pertumbuhan. Adanya checkpoint dalam setiap fase siklus sel memungkinkan terjadinya arrest siklus sel ketika terjadi kerusakan DNA. Pada saat kondisi arrest ini, sel memiliki dua kemungkinan, mati atau keluar dari mitosis dan kembali ke fase G1 dalam keadaan tetraploid. Pada sebagian besar sel kanker, terjadi defisiensi checkpoint pada fase G1 sehingga menyebabkan kegagalan arrest pada fase G1 sehingga sel memasuki fase G2. Sebaliknya, jika pada fase G2 checkpoint normal sehingga kerusakan DNA sel pada fase ini dapat terdeteksi oleh checkpoint dan menyebabkan arrest. Di sisi lain, checkpoint pada G2 juga dapat mengalami kerusakan sehingga sel kanker tidak bisa mempertahankan arrest pada G2 dan mengakibatkan kematian saat memasuki fase mitosis. Hal ini disebut dengan mitotic catastrophe atau kematian mitosis. Kerangka teori dari penelitian ini adalah sebagai berikut. PGV sebagai agen kemoterapi dapat menekan pertumbuhan sel kanker secara irreversibel, menginduksi senescence dan kematian seluler yang efisien, menginduksi sel cycle arrest pada fase prometafase sehingga dapat meningkatkan efikasi PGV1 sebagai agen kemoterapi, juga dikombinasikan dengan galangin yang dapat menginduksi apoptosis, memicu arrest siklus sel dan selektif terhadap sel normal, dapat membantu agen kemoterapi untuk meningkatkan lebih tinggi efikasi PGV1 sebagai agen kemoterapi. Dari meningkatnya efikasi PGV1 ini sebagai agen kemoterapi, maka kanker payudara TNBC 4T1 dapat ditunjukkan tidak ada penanda IR/PR HER2 terjadi dan regulasi P53 dan mampu escape dari senescence induced doxorubicin yang dapat diukur melalui profil viabilitas sel, profil sel senescence, dan profil sel mitotic catastrophe. Rancangan penelitian pada penelitian kali ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan desain post-test only control design group. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji sitotoksik, pelakuan tunggal senyawa galangin terhadap sel 4T1, dan pelakuan kombinasi senyawa galangin dengan PGV1 terhadap sel 4T1 dengan metode MTTSI. Dilakukan pengamatan mitotik katastrofi sel kanker payudara 4T1 setelah perlakuan senyawa galangin dan kombinasi PGV1 dengan staining migraine wall DMSA. Uji senescence setelah perlakuan senyawa galangin dan kombinasi PGV1 pada sel 4T1 menggunakan SA beta galaktosidase. Penelusuran bioinformatika terkait target protein galangin dan PGV1 pada kanker payudara tipe TNBC, ekspresi protein tersebut, dan persentase
kelangsungan hidup pasien terhadap ekspresi protein tersebut. Waktu dan penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2022 hingga Desember 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Riset Terpadu Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Perawatan UGM. Identifikasi variabel penelitian dibagi menjadi variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel terkendali. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu konsentrasi galangin, konsentrasi PGV1, dan kombinasi keduanya. Variabel tergantung pada penelitian ini yaitu pengamatan morfologi mitotik katastrofi sel kanker payudara 4T1 dan persentase sel senescence yang diuji secara in vitro, secara tunggal maupun kombinasi. Variabel terkendali dari penelitian ini adalah suhu, konsentrasi CO2, pH, waktu inkubasi sel 4T1 dengan senyawa galangin, dan kombinasinya dengan PGV1. Kemudian bahan penelitiannya ada kultur sel 4T1, larutan uji, bahan uji sitotoksisitas yang meliputi MTT reagen dan kawan-kawannya. Kemudian ada bahan uji untuk senescence, dan instrumen penelitian ini meliputi instrumen penelitian pada penelitian umumnya, yaitu ada centrifuge, tabung polistiren round bottom, tabung conical, micropipette, tip kuning dan biru atau cloth, inverted microscope, inkubator CO2, Eppendorf tube, hemositometer, 24 well plates, 6 well plates, hemositometer, mikroskop stereo, cell counter, neraca digital, flow cytometer, micropet reader, dan biological safety cabinet. Skema penelitian untuk penelitian ini yaitu PGV1 dikombinasikan dengan galangin yang digunakan untuk melihat pengaruh terhadap sel kanker payudara 4T1 menggunakan kajian in vitro dan bioinformatika. Pada kajian in vitro dilakukan uji sitotoksik tunggal dan kombinasi menggunakan metode MTTSI dengan parameter yang akan diukur yaitu IC50 dan CI. Kemudian ada mitotik katastrofi dilakukan dengan metode Maigron-Wald-Kiemsa. Kemudian diukur persen sel mitotik katastrofinya. Kemudian untuk mengukur senescence maka dilakukan uji dengan metode SA beta galaktosidase. Kemudian parameter yang diukur adalah persen sel senescence. Kemudian untuk kajian bioinformatika sendiri dilakukan 3 tahapan, yaitu prediksi target protein, ekspresi protein target pada DNBC, dan ekspresi dan survival protein target. Prediksi target protein sendiri menggunakan metode Swiss target protein dan kemudian akan didapatkan protein target. Kemudian ekspresi protein target pada TNBC menggunakan bantuan Walkan, kemudian nanti akan didapatkan ekspresi CDK1, PLK1, dan AURKB. Kemudian untuk ekspresi dan survival protein target menggunakan bantuan OnCall yang kemudian dapat didapatkan persen kelangsungan hidup pasien. Demikian presentasi research proposal yang telah disusun. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam pencarian literatur untuk mendukung teori-teori dan hipotesis yang digunakan dalam proposal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.